Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Bu Guru selalu berdoa semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kembali lagi semangat untuk belajar bersama. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kegiatan belajar kita di tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, teman-teman sudah siap belajar kan pastinya? Jika sudah siap belajar, buku tema 5 dan alat tulisnya pasti juga sudah disiapkan. Oke, sekarang kita awali kegiatan belajar kita dulu dengan berdoa bersama-sama. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita di tema 5 pada pembelajaran yang kelima di subtema 3. Teman-teman bisa buka bukunya mulai dari halaman 152. Ya, sudah ketemu halaman 152? Nah, sekarang kita buka bukunya. Penny, anak yang pandai. Penny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Penny ditunjuk oleh ibu guru. Penny diminta untuk membacakan puisi. Puisi dibacakan Penny di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman 152 itu di sana terdapat puisi yang akan dibaca oleh Penny. Sebenarnya ini adalah sebuah lagu ya teman-teman, tapi bisa juga kita baca sebagai puisi. Sekarang kita simak yuk puisi yang dibaca oleh Penny di depan kelas. Judulnya adalah Paman Datang. Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin paman datang. Pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku riang, tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, itu tadi puisi yang sudah dibaca oleh Penny di depan kelas yang judulnya Paman Datang. Teman-teman, dari puisi yang sudah dibaca Penny ini kita bisa menemukan beberapa kata baru ya. Nah, sekarang kita akan temukan arti atau makna kata dari kata yang ada dalam puisi ini. Yuk kita bahas satu persatu. Kita menemukan beberapa kata yang akan kita cari maknanya. Yang pertama ada kata paman. Nah, siapakah paman itu? Paman itu artinya adik laki-laki dari ayah atau ibu. Jadi misalnya ayah atau ibu kita punya adik laki-laki, maka kita memanggilnya paman. Ya, biasanya paman lebih muda dari ayah atau ibu kita. Kemudian kita menemukan kata yang kedua yaitu kata sayur mayur. Nah, pada gambar sudah terlihat beberapa sayur mayur ya teman-teman ya. Kalau kita makan sayur mayur tentu akan membuat badan kita menjadi sehat. Lalu apa makna dari kata sayur mayur? Sayur mayur artinya adalah daun-daunan seperti sawi, kemudian juga ada tumbuh-tumbuhan seperti tauge, polongan, yang
seperti kapri, buncis, dan sebagainya. Di mana sayur mayur ini bisa dimasak, teman-teman. Nah, selanjutnya kita menemukan kata ternak. Ternak itu biasa dikenal dengan binatang ternak ya. Apa arti ternak? Ternak artinya binatang yang dipiara, dipelihara, teman-teman. Ada lembu, kuda, kambing, dan masih banyak yang lainnya. Tujuannya untuk produksi. Jadi dipelihara, dikembangbiakkan untuk diproduksi. Ada sesuatu yang kita manfaatkan dari binatang tersebut. Kemudian kata yang selanjutnya ada kata girang. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya kita juga sudah belajar menemukan makna dari kata girang ini ya. Masih ingat? Nah, girang artinya riang atau gembira, senang, hampir sama artinya dengan senang ya. Kemudian kita menemukan kata menggiring. Ya, menggiring itu membawa atau menghalau binatang ke suatu tempat. Menggiring artinya menghalau atau membawa binatang ke suatu tempat. Dalam puisi tadi disebutkan atau ada kalimat yang berbunyi menggiring kerbau ke kandang. Berarti artinya membawa atau menghalau binatang masuk ke dalam kandang. Baik. Nah, teman-teman, selanjutnya perhatikan gambar yang ada di halaman 154. Di sana terdapat sebuah lambang negara kita. Apa itu? Garuda Pancasila. Baik. Di dalam lambang negara ini terdapat beberapa simbol. Nah, yang akan kita sorot adalah gambar atau simbol dari sila keempat, yaitu kepala banteng. Sudah, teman-teman bisa buka bukunya halaman 154. Nah, di sini Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Ketika Beni dan teman-temannya mau memilih ketua kelas, mereka melakukannya dengan cara musyawarah. Supaya apa? Supaya mencapai mufakat. Apa artinya mufakat, teman-teman? Mufakat artinya hasil dari musyawarah atau diskusi yang dilakukan dapat diterima oleh semua anggota. Sekarang kita baca cerita yuk, bagaimana pemilihan ketua kelas yang dilakukan di kelas Beni. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih adalah Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Teman-teman tahu apa artinya legowo? Legowo itu berarti lapang dada. Lapang dada berarti Edo tidak marah-marah ketika yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Udin. Nah, dari cerita ini kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 155 dan 156. Teman-teman sudah siapkan pensilnya? Yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1. Apa yang dilakukan Beni dan temannya? Apa, teman-teman? Beni dan temannya sedang bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Teman-teman bisa tuliskan jawabannya pada kolom jawab dari nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di nomor 2. Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih.
Jawabannya adalah nama calon ketua kelas yang terpilih adalah Udin dan Edo. Sudah ditulis jawabannya pada kolom nomor 2. Kemudian nomor 3. Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Nah, dari hasil musyawarah yang dilakukan, siapa yang menang teman-teman? Nah, begini cara menjawabnya. Hasil dari musyawarah yang telah dilakukan, yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Udin. Ya, kemudian kita lanjutkan nomor 4. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Bagaimana? Jawabannya adalah ya. Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas dengan legowo. Apa artinya legowo tadi? Legowo itu artinya lapang dada ya, bisa menerima. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Coba berikan alasanmu. Karena dengan kegiatan musyawarah itu teman-teman, kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga dari hasil musyawarah bisa diterima oleh semua yang datang untuk melakukan musyawarah itu ya. Kemudian menaati hasil musyawarahnya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, dengan musyawarah kita akan mengetahui pendapat orang yang berbeda-beda, dan hal ini harus kita tanamkan, harus kita lakukan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari supaya terjalin sikap saling menghargai. Nah, teman-teman, setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dari perbedaan pendapat itu bisa disatukan dalam kegiatan musyawarah. Nah, musyawarah ini tujuannya untuk mencapai mufakat. Tadi sudah Bu Guru sampaikan, mufakat itu artinya bahwa hasil musyawarah bisa diterima oleh semua anggota. Kemudian musyawarah ini adalah pengamalan sikap yang sesuai dengan sila 4 Pancasila. Teman-teman masih ingat bagaimana bunyi sila 4 Pancasila? Ya, bunyi sila 4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Baik, teman-teman. Setelah belajar musyawarah, sekarang kita sudah tahu ya pengamalan sila 4 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja ya, gitu ya. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama seperti yang sudah dilakukan oleh Beni dan teman-temannya tadi di kelas, yaitu menentukan ketua kelas. Selain itu juga bisa digunakan untuk menentukan petugas piket kelasnya. Kita diskusikan tugas piketnya apa saja. Nah, begitu ya. Kemudian dengan menerapkan pengamalan atau mengamalkan sila 4 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bebas mengeluarkan pendapat ya. Tapi ingat, ketika kita berpendapat harus dengan cara yang sopan. Pendapat kita tidak boleh sampai menyinggung orang lain. Kemudian tidak bisa atau tidak boleh memaksakan pendapat saat musyawarah ya, karena setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Kita harus menghargainya. Kita tidak boleh memaksakan, kamu pilih ini aja biar sama kayak aku. Nah, kayak gitu tidak boleh ya teman-teman, itu namanya memaksakan. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan pendapat orang lain ya. Jangan selalu berprasangka bahwa pendapat kita adalah yang paling baik. Tidak boleh begitu ya. Nah, kita harus menghargai pendapat orang lain, kita harus mau mendengarkannya. Nanti dalam musyawarah kan akan ada beberapa pendapat, misalnya si A usul apa, si B usul apa. Kita tampung dulu semua usulnya, kemudian kita rapatkan, kita diskusikan, kita musyawarahkan. Nah, hasil yang terbaik seperti apa yang bisa diterima oleh semua anggota musyawarah. Begitu teman-teman. Nah,
Selanjutnya, Benny dan temannya telah selesai belajar PPKN. Pelajaran selanjutnya yaitu olahraga. Udin dan teman sekelasnya melakukan senam. Senam dilakukan di halaman sekolah. Nah, senam ini salah satu bentuk olahraga ya teman-teman. Nah, tentu tujuan dari olahraga adalah membuat badan kita menjadi sehat. Tentu harus diimbangi dengan makan teratur, istirahat yang cukup, dan juga banyak minum air putih. Nah, sekarang kita lihat yuk gerakan yang dilakukan Udin dan teman-temannya ketika ia melakukan senam. Yang pertama adalah mengayunkan kedua lengan ke depan dan ke belakang. Wah, ini mudah sekali teman-teman. Coba teman-teman berdiri mengambil posisi seperti yang dilakukan oleh Udin. Teman-teman berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri dengan tegak. Kemudian coba kita ayunkan tangan kita ke depan dan ke belakang. Kita bisa hitung 1 sampai dengan 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil ayunkan tangan kita ke depan ke belakang. Kemudian gerakan selanjutnya masih dengan posisi berdiri tegak, tapi mengayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Teman-teman juga bisa melakukannya yuk. Kita berdiri dulu sebentar. Nah, masih dengan posisi berdiri tegak, ayunkan kedua lengan ke kiri dan ke kanan ya teman-teman. Masih boleh dengan hitungan 1 sampai dengan 8. Kemudian dilanjutkan gerakan yang ketiga yaitu mengayunkan dua lengan dari samping ke atas kemudian ke bawah. Mudah sekali ya, teman-teman juga bisa mengikutinya ini. Kita arahkan dulu tangan kita ke samping, kemudian kita bawa ke atas, lalu kita tarik ke bawah. Lakukan kegiatan ini berulang-ulang ya, sambil menghitung 1 sampai 8 juga boleh. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Nah, kita posisi berdiri tegak, kemudian tangan diayunkan setinggi bahu. Oke, kita sudah melakukan kegiatan olahraga. Mudah ya, bisa kita ikuti. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita tema 5, subtema 3 di pembelajaran yang ke-6. Kita lanjutkan, buka bukunya halaman 160. Nah, sudah siap teman-teman melanjutkan kegiatan belajar di pembelajaran 6? Baik. Benny anak yang rajin. Benny suka membaca puisi. Kali ini Benny menulis puisi. Puisinya berjudul Nyiur Hijau. Pada jam istirahat, puisi tersebut dibaca Benny. Puisinya dibaca di depan teman-temannya. Nah, teman-teman bisa cek ya, bisa lihat halaman 160 puisi yang dibaca Benny. Judulnya adalah Nyiur Hijau. Nah, sekarang kita coba baca bersama-sama Nyiur Hijau ini. Tentu ketika membaca puisi teman-teman, kita harus perhatikan artikulasi atau pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Tapi karena Bu Guru tidak menggunakan kamera di sini, ekspresi kurang bisa terlihat ya, tapi kita bisa mendengarnya melalui intonasi. Kita baca bersama-sama yuk puisi yang dibaca Benny di depan kelas. Nyiur Hijau, ciptaan Ermaladi. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang subur, kaya makmur. Tanah airku, tumpah darahku, tanah yang indah, permai nyata.
Nah, teman-teman, puisi tersebut sudah dibaca Beni di depan teman-temannya. Sekarang, coba jika dari puisi tersebut kita diminta untuk membuat pertanyaan, kira-kira seperti apa ya pertanyaannya? Masih ingat kan bagaimana cara kita membuat pertanyaan? Membuat pertanyaan itu harus diawali dengan kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat, di mana huruf pertama harus ditulis dengan huruf besar, ya, huruf kapital. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Satu contoh bentuk pertanyaan yang sesuai dengan puisi yang sudah dibaca Beni tadi adalah, apa judul puisi yang dibaca Beni? Nah, ini contoh bentuk pertanyaannya ya. Diawali dengan kata tanya apa dan diakhiri dengan tanda tanya. Perhatikan huruf yang pertama pada kalimat atau pada kata tanya apa diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Apa judul puisi yang dibaca Beni? Kita bisa menjawabnya dengan jawaban judul puisi yang dibaca Beni adalah Nyiur Hijau. Begitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa coba buat kalimat sendiri ya. Bisa dengan kata tanya yang lainnya, misalnya dengan kata tanya siapa. Nah, kemarin sudah kita pelajari untuk kata tanya siapa itu menanyakan orang. Jadi misalnya kita membuat pertanyaan dengan kata siapa, kita bisa menuliskan kalimat tanyanya dengan kalimat siapa yang menciptakan puisi yang berjudul Nyiur Hijau. Nah, bisa ya. Jika pertanyaannya siapa, maka jawabannya menunjukkan orang yang menciptakan puisi Nyiur Hijau adalah siapa? R. Maladi. Jawabannya seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Wah, sekarang kita akan belajar kosakata baru dalam puisi Nyiur Hijau yang sudah dibaca Beni teman-teman. Coba lihat kolom yang ada di halaman 161. Di sana sudah disebutkan satu kata yaitu merayu. Kita diminta untuk mencari artinya atau makna kata ya. Makna kata atau arti dari kata merayu. Setelah membuka kamus, Bu Guru menemukan arti kata merayu yaitu adalah menyenangkan hati, menyedapkan hati atau menawan ya. Merayu di sini artinya adalah menyenangkan hati. Pada kalimat padi mengembang, kuning merayu. Nah, padi itu kan kalau sudah menguning itu kan sangat menyenangkan ya. Petani sudah siap untuk memanennya. Kemudian kita temukan kosakata yang kedua dalam puisi tersebut yaitu kata nyiur. Nyiur hijau. Nah, nyiur itu artinya adalah kelapa atau pohon kelapa. Nyiur hijau artinya kelapa hijau. Kemudian kita temukan lagi kata tanah air. Apa itu artinya tanah air? Tanah air artinya tanah atau negeri tempat kelahiran. Ini tanah air. Tanah airku Indonesia. Berarti negeri atau tempat kelahiranku adalah Indonesia. Kosakata yang keempat yang kita temukan yaitu kata makmur. Makmur artinya serba berkecukupan. Jadi tidak ada kekurangan. Tidak merasa kekurangan, cukup makmur ya. Kemudian terakhir kosakata yang kita temukan yaitu kata permai. Dalam puisi Nyiur Hijau tadi kita temukan kalimat tanah yang indah permai nyata. Nah, permai ini artinya adalah elok atau indah. Berarti benar-benar indah ya. Seperti dalam puisi yang sudah dibaca Beni tadi. Jadi tanah air Indonesia itu benar-benar indah, benar-benar elok gitu ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan
Setelah belajar bahasa Indonesia, Beni dan teman-temannya melanjutkan kegiatan belajarnya dengan belajar matematika. Coba cermati cerita berikut ini. Panjang kaki Beni 22 cm, panjang kaki Edo 24 cm, panjang kaki Siti 20 cm. Kaki Edo lebih panjang dari kaki Beni. Kaki Beni lebih panjang dari kaki Siti. Nah, sekarang jika diurutkan, kaki yang telah diukur mulai dari kaki Beni, kaki Edo, dan kaki Siti, jika diurutkan dari yang paling panjang atau yang terpanjang adalah kaki Edo yang panjangnya 24 cm, kemudian kaki Beni yang panjangnya 22 cm, terakhir adalah kaki Siti panjangnya 20 cm. Bisa teman-teman ya mengurutkan atau membandingkan bilangan atau panjang benda sesuai dengan panjang masing-masing bendanya. Nah, ini mengukur bagian tubuh ya. Sekarang teman-teman juga bisa mencobanya dengan cara mengukur bagian tubuh kalian. Kemudian menuliskan hasil pengukurannya dalam bentuk satuan cm. Masih ingat teman-teman? Sentimeter itu jika disingkat menjadi cm ya. Teman-teman bisa kerjakan bersama kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kita nanti akan mengukurnya secara bergantian ya. Karena kita diminta mengukur dalam bentuk sentimeter, maka kita bisa gunakan penggaris atau meteran kain. Nah, nanti teman-teman silahkan coba. Berhubung kita semua sedang dalam keadaan belajar di rumah, maka untuk kegiatan kelompok ini nanti teman-teman bisa lakukan bersama ayah atau bunda, bisa juga dengan kakak dan adik. Ya, nanti bisa tuliskan hasil pengukuran dalam kolom atau tabel yang ada di halaman 164 ini. Nanti teman-teman bisa tambahkan bagian tubuh yang akan diukur apa saja ya. Nanti yang diukur ada teman-teman ya, kemudian ada ayah, ibu, bisa juga kakak atau adik. Setelah mengisi hasil pengukuran, nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan, misalnya kaki siapa yang paling panjang, kemudian lengan siapa yang paling pendek, kemudian mengurutkan panjang pinggang ya, yang dimulai dari yang terpanjang pinggangnya siapa misalnya. Begitu teman-teman, bisa diisikan untuk latihan pengukur bagian tubuh ya. Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar kita di halaman 165. Perhatikan, ini kembali lagi ke lambang negara Indonesia, yaitu Garuda ya, burung Garuda. Sekarang yang disorot adalah gambar padi dan kapas. Gambar padi dan kapas atau simbol padi dan kapas itu merupakan simbol sila keberapa teman-teman? Baik, masih ingat simbol sila yang kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan gambar apa tadi? Padi dan kapas. Nah, sila kelima ini berhubungan dengan sikap adil teman-teman. Adil terhadap semua orang. Nah, sekarang kita pelajari contoh-contoh sikap adil ya yang bisa kita lakukan dan yang harus kita lakukan kalau bisa ya, karena kita harus menjadi anak yang suka atau senang berbuat adil ya. Contoh sikap yang pertama yaitu 1. Hormat kepada anggota keluarga. Nah, ini harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Menghormati ayah, menghormati bunda, menghormati kakak, dan juga menyayangi adik. Yang kedua, contoh sikap adil adalah senang dengan buatan teman. Ini contohnya seperti ini.
teman kita membuat sebuah kerajinan misalnya ya. Teman kita membuat sebuah kerajinan. Nah, kerajinan tersebut sangat bermanfaat, akhirnya oleh teman kita dijual. Nah, kita bisa membelinya hasil kerajinan buatan teman tadi ya, sebagai bentuk penghargaan, menghargai teman yang sudah berusaha membuat kerajinan tersebut. Kemudian yang ketiga, baik kepada semua teman sekelas ya. Kita seharus berteman dengan semua teman yang ada di kelas ya. Tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian yang keempat, contoh sikap adil yaitu ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Ini jelas kita harus saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Misalnya kita bisa mencapai satu titik misalnya ya. Ada teman kita yang kesulitan untuk mencapai titik tersebut, maka kita harus membantunya. Kita maju bersama-sama. Kemudian yang nomor 5, saling menolong kepada semua orang. Nah, sikap tolong menolong ini kita harus lakukan karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Baik teman-teman, setelah belajar tentang sikap adil ini dan juga sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, tugas teman-teman adalah ada di halaman 166, yaitu menuliskan pengalaman sesuai sikap yang ada di atas tadi yang sudah kita pelajari, yaitu contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sikap adil. Nah, teman-teman bisa menuliskan pengalamannya masing-masing dengan bahasa sendiri-sendiri ya. Belajar menuangkan cerita dalam bentuk tulisan seperti yang sudah Bu Guru buat. Misalnya ini contoh yang Bu Guru buat ya. Aku punya seorang teman yang bernama Syifa. Syifa suka membuat kue. Kue buatan Syifa sangat enak. Kue tersebut dijual ke warung-warung. Aku pun suka kue buatan Syifa. Biasanya aku langsung datang ke rumah Syifa untuk membeli kuenya. Nah, ini adalah contoh sikap yang tadi sudah kita pelajari, sikap adil ya. Di sini Bu Guru mengambil dari contoh yang nomor 2, senang dengan buatan teman. Di sini teman Bu Guru suka membuat kue. Untuk menghargai kerja kerasnya, Bu Guru membeli kuenya langsung ke rumahnya. Nah, nanti teman-teman bisa tuliskan ceritanya masing-masing dan bisa juga kirimkan langsung pada Bu Guru nanti jika sudah selesai belajarnya ya. Nah, akhirnya teman-teman, alhamdulillah kegiatan belajar kita pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kegiatan belajar ini dengan semangat, dengan ceria. Nah, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.